Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan uji kompetensi 1 mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak dengan Bapak dosen Ali Tarmuji. Saya merupakan anggota kelompok dari kelompok App Avengers dengan teman saya Ananda Firdaus, kemudian saya sendiri Anela Indra dengan NIM 21000184454. Daftar isi, pertemuan 1 yaitu pendaftaran WA Group dan GitLab, pertemuan 2 pembuatan proses bisnis, pertemuan 3 pembuatan dokumen SRS, pertemuan keempat pembuatan use case diagram. Pertemuan 1 tugas 01A yaitu pendaftaran di WA Group EPPL 2023 kelas I. Di sini merupakan screenshot bahwa saya sudah bergabung ke dalam grup WA APPL. Tugas 01B yaitu pendaftaran di GitLab. Pertemuan kedua, tugas 02A, pendaftaran judul aplikasi project. Di sini teman saya, tim App Avengers mewakilkan saya untuk mengajukan judul aplikasi project kami, yaitu aplikasi sistem akademik. Tugas 02B, pembuatan proses bisnis sesuai dengan studi kasus yang dipilih. BPMN saat ini sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu bagian saya itu BPMN yang diharapkan, di mana BPMN yang diharapkan yaitu mahasiswa melakukan pembayaran registrasi dan bagian keuangan akan menerima pembayaran dan membuat bukti pembayaran. Kemudian mahasiswa menerima bukti pembayaran dan melakukan KRS. Sekretariat Prodi akan mendata dosen dan membuat jadwal perkuliahan, kemudian memberikannya kepada dosen. Sekretariat Prodi juga akan membuat jadwal UTS dan UAS dan memberikannya kepada dosen. Dosen akan menyiapkan soal dan memberikannya kepada Sekretariat Prodi yang kemudian akan disiapkan untuk diberikan kepada mahasiswa. Bagian keuangan akan menyiapkan kartu ujian dan mahasiswa menerima kartu ujian dan akan melaksanakan ujian kemudian mengumpulkan hasilnya. Lalu dosen akan melakukan penilaian dan nantinya mahasiswa bisa melihat hasil dari nilai UTS dan UAS mereka. Pertemuan ketiga yaitu pembuatan dokumen SRS. Pada bagian persyaratan fungsional yaitu sistem memungkinkan mahasiswa untuk mendaftar secara online dan mengunggah dokumen mereka. Sistem tersebut harus memvalidasi data mahasiswa dan bisa menampilkan pesan kesalahan. Sistem juga dapat menyimpan data mahasiswa. Dalam pengelolaan jadwal, sistem membuat jadwal kuliah dan mengatur jadwal pengajaran. Sistem menambahkan, menghapus, dan mengubah jadwal kuliah. Sistem bisa memberikan notifikasi ke pengguna. Penilaian, sistem memungkinkan pengguna untuk mengisi nilai mahasiswa dan menghitung nilai akhir mahasiswa. Pengiriman laporan, yaitu sistem mengirimkan laporan akademik kepada mahasiswa dan menyimpan laporan akademik yang bisa diunduh. Kemudian KRS, sistem bisa melakukan KRS secara mandiri oleh mahasiswa sesuai program studi. Berikut adalah persyaratan non-fungsional, di mana itu sistem mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian sistem bisa merespon permintaan pengguna dalam waktu kurang dari 5 detik. Sistem juga harus bisa melindungi data pribadi mahasiswa. Kemudian, sistem harus mencakup semua persyaratan fungsional dan fungsional. Sistem mengacu pada kemampuannya untuk beroperasi dengan tingkat keandalan yang tinggi. Pertemuan keempat yaitu membuat use case diagram, di mana penjelasannya yaitu beberapa aktor yang ada seperti sekretariat prodi, mahasiswa, dosen, dan bagian keuangan. Penjelasannya yaitu Sekretariat Prodi akan mendata dosen, membuat jadwal kuliah, membuat jadwal UTS dan UAS, dan mempersiapkan UTS dan UAS. Dosen menerima jadwal kuliah, mempersiapkan soal UTS dan UAS, lalu melakukan pengisian nilai. Dan bagian keuangan akan menerima pembayaran dari mahasiswa. Mahasiswa melakukan registrasi, melakukan pembayaran, mencetak KRS, menerima jadwal kuliah, menerima jadwal UTS dan UAS, lalu mencetak kartu ujian, kemudian akan memperoleh nilai IPK. Itu adalah merupakan penjelasan dari use case diagram ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.